Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-ghibatu muharramatun bil ijma' wa la yustasna min dzalik. Bahwa ghibah itu diharamkan secara kesepakatan para ulama, tidak terkecuali. Kecuali ada beberapa hal ghibah yang dibolehkan. Contohnya apa, Bu? Ghibah yang dibolehkan, karena kan tidak semua ghibah itu dilarang. Ada juga ghibah itu dibolehkan, karena hukum ghibah itu kan masuk kepada 3 hukum, Bu. Pertama ada ghibah yang haram, yang kedua ada ghibah yang wajib, yang ketiga ada ghibah yang mubah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Al-Jami' min Bulughil Maram, dan kita masuk pada hadis ke-16, yaitu dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Baik, kita akan baca hadisnya baru kita jelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibatu qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yaqra. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Qala in kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan ghibah itu? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, Allah dan Rasulnya yang jauh lebih tahu. Maka beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, engkau menyebut saudara engkau dengan sesuatu yang ia benci. Lalu ada salah seorang sahabat bertanya, bagaimana jika yang saya sebutkan itu betul-betul ada pada saudaraku? Maka beliau menjawab, jika yang dikatakan itu ada padanya, berarti engkau sudah menggibahnya. Jikalau tidak ada, maka engkau sedang berdusta atas namanya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Baik. Riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang bahaya dosa lisan. Di antara dosa lisan ini kan macam-macam tuh. Salah satunya yang paling bahaya adalah ghibah. Membicarakan saudaranya. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang serba gosip di mana-mana, maka dosa ini paling laris. Bahkan bukan laris saja, laris manis lagi. Hampir semua orang bergosip dan bergibah. Celakanya dosa gibah ini bukan dosa kecil, tapi dosa gibah ini dosa besar. Kenapa?
dosa ghibah ini bukan dosa kecil tapi dosa besar. Karena ancaman dosa ghibah ini banyak sekali dalam Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut saja Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya soal seorang wanita yang rajin salat malam, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah, tapi lisannya rajin berghibah kepada tetangganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Wanita itu tidak punya kebaikan, bahkan wanita itu termasuk penduduk neraka. Di sini Nabi SAW mengancam dengan neraka orang-orang yang lisannya tidak bisa dijaga terhadap tetangganya, mungkin dengan gibahnya, namimahnya dan yang semacamnya. Bahkan nanti pada hari kiamat Nabi SAW ketika menjelaskan tentang orang yang bangkrut di hadapan Allah, siapa mereka? Mereka adalah orang yang menghadap kepada Allah di satu sisi membawa pahala salat, puasa, zakat, sedekah dan yang lainnya. Di sisi yang lainnya dia membawa dosa. Dosa pernah menghina si fulan, menuduh si fulan, memakan harta fulan, menumpahkan darah fulan, memukul fulan dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang menggibah dengan orang yang digibahi akan ditemukan tuh pada hari kiamat. Kemudian akan terjadi barter pahala dan dosa. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang larangan keras orang itu melakukan ghibah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bentangkan tentang pembahasan hadis ini, baik kita akan masuk pada definisi ghibah dulu Bu ya. Apa sih definisi ghibah itu? Ghibah adalah al-waqi'atu fin nasi, celaan terhadap manusia, tuduhan terhadap manusia, li'annaha la tuqalu illa fi ghaibati, dan disebut ghibah karena tidak diucap kecuali karena orang yang digibahinya tidak tahu dalam kegaiban, makanya disebut ghibah. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, ghibah adalah dzikrul mar'i bima yaqrahuhu bi dhahril ghaibi. Ghibah adalah seseorang menyebutkan orang lain yang kalau dia dengar tidak suka di belakang dia. Jadi kita menyebutkan keburukan seseorang yang kalau dia tahu dia tidak suka di belakang dia, itu disebut ghibah. Atau dalam istilah lain, dzikrul ghaibi, dzikrul aibi bi dhahril ghaibi bilafdin au isyaratin au muhakatin. Menyebutkan aib tanpa sepengetahuan orang yang disebutkan aibnya, baik dengan lafad ataupun isyarat, maka dua-duanya ghibah. Nah, sementara dalam hadis yang kita baca, hadis Abu Hurairah, Nabi mendefinisikan ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu kalau dia dengar dia tidak suka. Seolah-olah dalam hadis ini umum Bu. Ibu mau menjelek-jelekan saudaranya atau mau memuji saudaranya, kalau tidak suka dibicarakan di belakangnya, maka itu juga ghibah namanya. Intinya dia tidak suka, baik dalam celaan atau pujian. Walaupun umumnya orang ghibah enggak jarang itu memuji orang yang digibahinya, rata-rata dicela dia kan. Baik, setelah kita mengetahui tentang definisi ghibah, kita menjelaskan macam-macamnya. Ghibah itu ada 3 macam.
Ghibah itu ada 3 macam. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Pertama kata beliau, dzikruka akhaka bima fihi. Berdasarkan definisi hadis yang kita baca, engkau menyebutkan saudaramu bima fihi, dengan apa yang ada pada saudaramu dan dia tidak suka. Dan ini tidak perlu dijelaskan, ibu ngerumpi menjelaskan kepada kawan-kawannya, itu tetangga itu kok gitu ya, kenapa? Anu katanya. Iya, anu itu apa itu? Enggak kok, suaminya kok sekarang punya mobil ya. Ya kan kerjanya saya tahu itu, kerjanya cuman Gojek saja, apalagi sekarang udah dipangkas 10%. Kok dia bisa beli mobil, renovasi, ya lah. Hal-hal yang seperti ini membicarakan orang lain, kalau didengarkan tidak suka tuh. Hanya walaupun ngomong begitu kan. Bahasa kita ini mungkin kepo lah gitu ya. Bicara dengan kawannya, apapun yang dilakukan tetangganya, saudaranya itu selalu jadi bahan pembicaraan. Nah ini yang pertama, ini namanya ghibah nih. Betul memang begitu kenyataannya, yang tampak seperti itu. Kemudian yang kedua, al-buhtan. Buhtan itu artinya bercerita dengan kedustaan. Dzikruka akhaka bima laysa fi. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang tidak ada pada dia. Kalau ghibah itu kan menyebutkan tentang saudaramu yang ada pada dia. Makanya dalam hadis Nabi SAW, Rasul bagaimana? Kalau yang saya ceritakan memang betul, saya enggak bohong kok, gitu ya. Maka kalau engkau menceritakan dan ada pada saudaramu, maka engkau telah menggibah dia. Tapi kalau tidak ada, berarti engkau telah mendustakan dia. Engkau telah berdusta dalam gibahmu. Seperti umpamanya, dia tidak melakukan apa-apa, tapi kita tuduh begini dan begitu. Berarti kita sudah berdusta atas nama dia. Belum ada bukti, kemudian kita ceritakan ke orang-orang. Oh rupanya ya, gitu ya. Begitu kelakuannya. Padahal tidak ada, dia nggak melakukan apa-apa. Nah, jadi kalau sampai kemudian tidak ada pada saudaramu, kemudian kita ceritakan, maka itu dusta. Kemudian yang ketiga, al-ifku. Berita bohong yang kita dapat dari orang lain, kemudian kita ceritakan kepada orang lain dengan mengurang dan menambah. Inilah 3 jenis ghibah yang banyak di masyarakat itu ya. Pertama al-ghibatu, dan yang kedua al-buhtanu, dan yang ketiga al-ifku. Makanya di zaman Nabi ada namanya hadisatul ifki, berita dusta tentang penuduhan Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan seorang sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil. Kemudian orang munafik menyebarkan berita sehingga banyak yang terpengaruh. Makanya Rasul kemudian mengatakan kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bikulli ma sami. Cukuplah seseorang itu dinyatakan berdosa kalau dia hanya menceritakan sebatas yang didengarnya tanpa di-cross check. Makanya sering saya istilahkan kepada ibu-ibu, kalau orang nitip uang ya pasti berkurang. Kalau orang nitip ucapan itu pasti bertambah. Titip uang Bu ya, ya. Kapan diambil Pak? Oh nantilah bulan depan. Pas bulan depan, aduh maaf kemarin kepake, gitu kan. Mesti kurangnya itu. Kalaupun pas itu sudah untung, kalau lebih raja mustahil kayaknya. Kecuali rentenir ya. Tapi kalau menitipkan ucapan orang, itu biasanya lebih, tidak mungkin kurang. Makanya kenapa di dalam mendengar berita, karena itu kan titipan omongan orang yang ngomong di telinga kita. Si anu begini, si anu begini, bla 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 bla, nggak jelas gitu ya. WK bahasa orang sekarangnya. Jadi
kemudian kita ceritakan kepada orang, pasti ngandung gibah tuh, tambahannya itu ngandung gibah tuh. Nah ini makanya Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala hindari 3 perkara ini. Ini bagian daripada gibah. Ya, baik gibah, buhtan ataupun al-ifku. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pertanyaannya kenapa orang bisa gibah ya? Kok bisa orang itu menggibahin orang? Padahal kan sayang mulutnya, Bu. Bagus dia berzikir, baca Quran, ngapain ngomongin orang? Udah jelas-jelas dosa. Dosanya jariah lagi. Bukan dosa biasa, itu dosa yang mengalir tuh. Lalu kenapa masih orang berani untuk gibah? Bahkan semakin hari makin banyak, bahkan ada kelompoknya lagi. Kelompok gibah namanya, Bu. Yang berkedok arisan, berkedok acara ini, berkedok acara itu. Intinya gibah sebenarnya. Pertama, kenapa orang bisa terjerumus kepada gibah itu? Karena dha'ful iman, lemahnya iman. Iman kalau kuat, pasti lisan akan mengikuti hati. Yang kedua, berkawan dengan ahlus su', murafaqatu ahlis su'i wal ma'asi. Berteman dengan teman yang buruk dan ahli maksiat. Apalagi temannya memang ratu gibah, Bu ya. Ibu jadi wakilnya lah. Orang itu kan tergantung temannya, Bu. Orangnya pendiam, tidak mau bicarakan orang, tapi dapat kawan cerewet, suka bicarakan orang, itu ketularan, Bu. Bukan COVID-19 saja ketularan itu. Orang yang seperti ini juga nular biasanya. Minimalnya walaupun dia tidak menggibah, telinganya menikmati gibah. Awalnya telinga yang menikmati gibah, lama-lama lisannya ikut-ikutan tuh. Maka hindari teman-teman yang tidak baik, yang suka gibah, hindari. Yang ketiga, al-hasadu, karena hasad. Gibah itu terjadi karena hasad. Kenapa ya si anu itu begini ya? Kenapa dia bisa beli mobil, bisa renovasi rumah? Saya dengar sekali dia beli emas tuh, kayak wayang, semua ada di tangannya itu. Itu kan karena hasad, Bu. Harusnya kalau ada tetangga kita mendapatkan kenikmatan, kita katakan alhamdulillah, ya Allah kau berikan rizki kepada tetangga saya, tetapi juga ya Allah berikanlah kepadaku rizki yang jauh lebih baik daripada dia. Kan harusnya begitu, Bu. Jangan kemudian kita malah mencari-cari tatabu aurat, mencari-cari aurat, ditelisi. Dari mana uangnya ya? Kok bisa dia? Jangan-jangan melihara tuyul. Jangan-jangan begini. Nah, ini gibah namanya, nyari-nyari keburukan. Itu di awal dari hasad tuh. Yang keempat, hubbud dunya wal hirsu 'alaiha wat tanafus 'ala ma fiha min khitamiha zail. Terlampau cinta dunia, terlampau mengejar dunia, terlampau berlomba-lomba mengejar dunia, akhirnya apa? Terjerumus kepada gibah. Kok bisa ya usaha dia meroket, usaha saya kok tak ada apa-apanya dengan dia? Kenapa dia senang maju terus, kok saya mundur terus? Ada apa nih? Harus saya selidiki. Kepo dengan perkara orang. Akhirnya kemudian terus sehari-hari menggibah dia saja. Ini berawal daripada persaingan dunia. Persaingan dunia. Kemudian juga yang kelima, at-tarbiyatus sayyi'atul lati yansha'u 'alaiha tifl. Tarbiyah yang buruk. Ibunya ratu gibah, anaknya pasti jadi anak ratu gibah tuh. Anaknya masih ditiupkan roh 4 bulan, masih di kandungan. Ibunya sudah gibah kemana-mana, didengar tuh. Makanya brojol saja sudah ikut gibah tuh bayinya tuh. Itu karena tarbiyah, Bu. Kalau semasa kehamilannya dia baca Quran, brojol saja insya Allah itu hafal Quran tuh. Tapi kalau saat kehamilannya sudah dimukadimai gibah, ya jangan salah, anaknya ya namanya buah durian ya tidak jauh lah dari pohonnya. Nah ini karena tarbiyah yang buruk dari orang tua. Malah orang tuanya gibah, ngajak anak lagi gibah. Anak gak tahu menau, masih kecil diajak gibah. Ya, ini tarbiyah yang buruk dari keluarga. Ataupun irda'ul akharin minal ashab, atau karena suka dengan membela kawan,
menjatuhkan lawan kawan, padahal nggak ada urusan kita dengan orang itu. Yang ada urusan orang itu dengan kawan kita. Terlalu kita membela kawan kita, akhirnya menggibahi. Itu namanya kepo tadi yang saya sebutkan kan. Sebenarnya tidak ada masalah dengan kita, masalahnya dengan kawan kita. Cuman karena hanya ingin membela kawan kita ini, kadang-kadang ikut juga terjerumus kepada gibah atau minimalnya mendengarkan gibahnya. Nah ini bahaya ya. Termasuk di antara sebab gibah itu adalah at-tasliyatu wa idha'atul waqtil faragh. Karena banyak nganggur, tidak banyak kegiatan, akhirnya setan masuk. Disitulah akhirnya buat kegiatan untuk majlis gibah. Tidak mau menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, padahal waktunya luang. Maka bisa juga ini sebab terjerumus kepada perbuatan gibah. Suami kerja, di rumah mulai ngepel, nyuci, masak, pembantu. Yang antar anak sekolah pembantu. Akhirnya ibu nggak ada kerja kan? Yang ngerjain orang lah akhirnya dengan cara gibah. Nah, ini karena luang waktu, nggak dimanfaatkan dengan hal yang baik. Kemudian juga adamu ittiba'is sunnatin Nabi SAW, karena tidak mengikuti sunnah Nabi yang melarang kita untuk melakukan ghibah. Dan yang terakhir, ketidaktahuan akibat fatal daripada ghibah. Inilah pendorong-pendorong kenapa seseorang itu bisa melakukan ghibah. Lalu apa bahayanya, Bu? Apa sih bahaya ghibah itu? Seperti apa khuturahnya itu? Bahaya ghibah itu. Pertama, di antara bahaya ghibah itu adalah bentuk dari dosa besar. Tadi saya sudah jelaskan di awal, ghibah ini adalah dosa besar. Dan ingat, dosa besar bukan perkara ringan. Dosa besar ini tidak bisa diampuni kalau dia bertaubat kecuali taubatan nasuha. Kalau tidak taubatan nasuha, maka tidak akan diampuni. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang menggibah ini, sadar ataupun tidak, kebaikan dia ditransfer kepada orang. Kebaikan dia yang ia kumpulkan selama hidupnya, gara-gara dia gibah, sadar ataupun tidak, itu sama dengan mentransfer kebaikan kita kepada orang yang kita gibahi tanpa dia melakukan sesuatu. Kan bahaya, Bu. Amal sudah kita tumpuk-tumpuk, tahu-tahu diserahkan ke orang. Ya, itu namanya amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Lelah letih bekerja di dunia, ujung-ujungnya masuk neraka. Jadi habis amalannya. Kemudian yang ketiga, dia mendapatkan azab kubur dan siksa yang luar biasa. Karena ada hadis yang mengatakan, ketika Nabi SAW diperlihatkan azab kubur, maka Nabi SAW kemudian lewat di sebuah kuburan. Yang satu kesalahannya dia mengadu domba, yang satu kesalahannya karena dia menggibah. Kata Nabi SAW, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya keduanya sedang diazab. Dan sesungguhnya keduanya yang selalu tidak dianggap perkara besar, padahal perkara besar. Pertama ghibah, yang kedua namimah. Namimah bagian daripada jenis ghibah juga. Jadi di akhirat akan diazab dengan seazab-azabnya setelah kematiannya dari azab-azab kubur. Dan kelak setelah kematiannya, ketika berkumpul di padang mahsyar, tepatnya di Qantarah, disitulah dia baru tahu pahalanya disedot orang lain, disedot orang-orang yang pernah kita zalimi dengan cara menggibahinya. Dan mereka tidak akan luput dari neraka. Wailun likulli humazatil lumazah. Humazah dan lumazah bagian daripada ghibah. Dan Allah ancam dengan kalimat wailun. Wailun itu sebuah lembah dalam jahanam yang sangat dalam, yang sangat hitam, yang sangat bau. Lihat bagaimana
ancaman yang luar biasa bagi para pelaku gibah ini. Belum lagi menyebabkan gara-gara gibah ini kalau tahu orang yang digibahi pasti marah, akan terjadi kedengkian dan permusuhan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kita ini supaya bisa menghindari? Karena gibah ini memang luar biasa gitu ya, bisa menghilangkan amal, merusak perkawanan dan begitu seterusnya, baik dunia, alam kubur atau akhirat, semua ada ancamannya. Lalu bagaimana caranya kita ini mengobati supaya tidak mudah gibah? Caranya gimana gitu ya? Pertama, al-insyighalu bi dzikrillah wa qiraatul Quran. Ganti gibah dengan zikir. Ganti gibah dengan baca Quran. Kalau ada kawan ngajak gibah, ayo kita kumpul lah di sebelah tetangga tuh. Aduh, belum bisa. Kenapa? Lagi menyelesaikan Al-Baqarah. Nah, kan senang, Bu. Ya. Ini enggak. Kok lama kali aku udah nunggu katanya. Ini kan masalah ya. Bukannya menyibukkan, malah nunggu-nunggu kapan waktunya dimulai gitu. Jadi yang pertama, al-insyighalu bi dzikrillahi wa qiraatil Qur'ani daima. Perbanyak menyibukkan zikir dan baca Quran. Yang kedua, al-qanaa'atu war-ridha bima qasamallahu lak. Obat gibah adalah qanaah, menerima, dan redha dengan pemberian Allah. Orang lain bisa bangun rumah, kita tidak, enggak apa-apa, sudah takdir. Tetangga bisa beli kendaraan yang mewah, kita tidak, enggak apa-apa, itu sudah takdir. Lihat usaha kawan kok manjur-manjur saja, lancar-lancar jaya, meroket ke langit, ke usaha kita pun gulung-gulung saja, enggak masalah ya. Itu namanya redha dengan pemberian Allah. Karena kalau tidak redha dengan pemberian Allah, pasti kita akan menggibahi saudaranya. Pasti akan menggibahi saudaranya. Makanya qanaah dan redha itu bisa mengobati penyakit gibah. Yang ketiga, taqwiyatul iman, menguatkan iman dan ilmu yang bermanfaat serta banyak amal. Iman dan ilmu kalau bersatu kemudian disusul dengan amalan, maka bisa melawan gibah. Karena orang yang berilmu kan tahu akibatnya. Kalau saya sampai gibah, saya tahu akibatnya. Akibatnya parah, enggak jadi dia. Ya. Kemudian juga yang keempat, al-ishtighalu bi uyubi ka'an uyubil akharin. Jangan sibukkan aib orang, tapi sibukkan aib dirimu. Bahwa aib orang itu juga ada pada aib kita. Ngapain kita memandang aib orang sementara tidak mengaca aib diri sendiri? Terkadang aib kita lebih besar dibandingkan aib orang. Jangan lupa, dia punya aib. Kalau saya bongkar aibnya, nanti Allah akan mendatangkan orang yang akan membongkar aib kita. Kama tadi nutudan. Maka ini juga obat bagi penghalang gibah. Jangan sibukkan dengan aib orang, tapi sibukkanlah dengan aib kamu. Termasuk juga tadi saya sudah jelaskan musahabatul asdiqais salihin. Mencari teman yang saleh yang bisa menjaga lisannya, yaitu diantara juga obat daripada ghibah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang kita bahas ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, atau Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasul mengatakan, dzikraka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan saudaramu yang kalau dia dengar dia benci. Dan seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika memberikan catatan kepada hadis ini, beliau mengatakan hadzal haditsu min a'zamiz zawajir 'anil ghibati. Sesungguhnya hadis ini adalah sebesar-besarnya az-zawajir, larangan-larangan, sebesar-besarnya larangan keras tentang perilaku ghibah. Wa ma'alamu syai'an minal ahadits yablughu fi dzam laha hadzal maghlaq. Dan saya tidak tahu satu hadis pun yang sangat gamblang ketika mencela kecuali celaan kepada ghibah.
Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya. Bahkan beberapa para ulama memberikan alasan kepada kita ataupun fatwa para ulama bahayanya ghibah. Di antaranya disebutkan perkataan Al-Imam Al-Ghazali, kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yatalaquna bi al-bushra wa la yaghtabuna indal ghaibati wa yarawna dhalika afdalul a'mal wa yarawna khilafahu 'adatal munafikin. Para sahabat, kata Imam Ghazali, mereka kalau saling berjumpa, mereka saling memberikan kabar gembira, bukan menggibah. Itu di zaman para sahabat. Jadi kalau berjumpa dengan kawannya, maka saling menghabar gembirakan sesuatu. Umpamanya dia habis sembuh, ya, dia bahagia dengan kesembuhannya. Dia habis bangun rumah, bahagia dengan dia bisa membangun rumah. Bahagia dengan membeli kendaraan, dia bahagia karena dia kawannya bisa membeli kendaraan, dan begitu seterusnya. Itulah para sahabat. Dan mereka menganggap itu seafdal-afdalnya amal. Saling memberikan kabar gembira kepada kawannya, memasukkan kesenangan kepada hatinya. Karena itu adalah seafdal-afdalnya amal. Persis seperti yang dikatakan Rasul, sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, kebahagiaan yang kau masukkan ke hati seorang muslim. Itulah seafdal-afdalnya amal. Kemudian juga Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala mengatakan ketika membacakan ayat wailun likulli humazatil lumaza, celakalah bagi orang yang tukang ngumpat, gitu ya. Dia mengatakan alladzi ya'kul luhuman nas wa lam zuttughyan. Mereka lah orang-orang yang suka memakan daging manusia. Karena hakikat ghibah itu kan kita memakan bangkai saudaranya. Dan mereka adalah orang-orang yang diancam dengan wail, neraka di dalam neraka, lembah di dalam neraka jahanam. Kemudian juga dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan alaikum bidzikrillah fa innahu shifaa'un wa iyyakum wa dzikran nas fa innahu da'un. Wajib atas kalian berzikir kepada Allah karena zikir itu obat bagi kalian. Hati-hati kalian menyebutkan aib manusia karena menyebutkan aib manusia adalah sebuah penyakit. Dan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma juga mengatakan, "Idza aradta an tadhkura uyuba sahibika fadhkur uyubak." Kalau engkau hendak menyebutkan aib-aib saudaramu, sebutkan dulu aibmu. Jadi sebelum kita menjelaskan, menceritakan, menggibah aib saudara kita, lihat aib sendiri. Jangan-jangan aib sendiri jauh lebih jelek dibandingkan aib orang yang kita gibahi. Begitu juga dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-ghibatu muharramatun bil ijma' wa la yustasna min dzalik. Bahwa ghibah itu diharamkan secara kesepakatan para ulama, tidak terkecuali. Kecuali ada beberapa hal ghibah yang dibolehkan. Contohnya apa, Bu? Ghibah yang dibolehkan, karena kan tidak semua ghibah itu dilarang. Ada juga ghibah itu dibolehkan, karena hukum ghibah itu kan masuk kepada 3 hukum, Bu. Pertama ada ghibah yang haram, yang kedua ada ghibah yang wajib, yang ketiga ada ghibah yang mubah. Ghibah yang haram ya jelaslah, kita ini memfitnah orang, menceritakan keburukan orang, itu jelas haram hukumnya. Jelas haram, tak boleh, ya. Kemudian ada ghibah yang wajib, seperti orang datang ke pengadilan atau orang datang ke dokter lah. Dia mau menceritakan penyakit istrinya atau istri mau menceritakan penyakit suaminya. Kalau kita tidak menceritakan penyakitnya, mana dokter tahu? Datang ke rumah sakit duduk diam saja. Kata dokter, apa penyakit suamimu? Diam. Kenapa diam? Takut gibah katanya. Nah ini gimana? Itu wajib ceritakan biar tahu dokter resepnya kan, ya. Atau di mahkamah pengadilan orang bercerai, datang ke hakim.
Orang yang bercerai pasti akan gibah satu dengan yang lain tuh. Saling membongkar aib di hadapannya atau di belakangnya. Ya hakim harus tahu masalahnya apa, nanti diputuskan. Ya. Nah, terkadang gibah itu wajib hukumnya ataupun mubah. Ya, gibah itu bisa juga menjadi mubah, boleh-boleh dalam hal tertentu. Tapi di antara ghibah yang dibolehkan oleh para ulama, pertama disebutkan oleh para ulama ghibah yang dibolehkan itu kalau berkaitan dengan ta'rif. Berkaitan dengan ta'rif. Ta'rif itu artinya untuk mengenal seseorang. Kalau tidak disebutkan aibnya, orang nggak kenal. Pamannya contoh ibu punya kawan. Siapa lah namanya? Bu Eta, Bu Eti itu siapa gitu ya. Lah kawan ibu itu orangnya pincang. Kemudian nyari alamatnya, rupanya di situ itu nama Eta banyak gitu ya. Pamannya ada 10 orang. Kemudian ibu mengatakan itu loh ibu Eta yang pincang gitu kan. Kan dia menyebutkan pincang berarti kan aib dia disebutkan kan. Tapi kalau tidak disebutkan kalimat pincang sampai kiamat enggak ketemu tuh. Kalau untuk li ta'rif maksudnya untuk supaya orang kenal, maka dibolehkan seseorang itu menggibah. Ya, karena memang kalau tidak disebutkan aibnya nanti orang enggak tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, ghibah untuk menjauhkan manusia dari orang jahat. Itu boleh, ya. Pokoknya di sini ada preman besar gitu ya. Tukang mabuk, narkoba, zina, macam-macam lah. Oh, namanya preman. Kemudian kita ngomong sama anak kita, nak, jangan kau bergaul dengan si Anu. Nah, si Anu itu maksudnya preman. Si Anu itu jahat. Si Anu tukang pukul, si Anu ini hanya untuk menjauhkan dari dia. Ini kita kan sedang menjelek-jelekan dia gitu ya. Tapi demi kemaslahatan orang tidak sampai kemudian terkena keburukannya, maka nggak apa-apa. Untuk sebuah pendidikan supaya engkau jangan masuk ke dia, jadi anak buahnya. Ya. Nah, ini juga boleh. Yang ketiga, az-zulmu ilal qadhi. Jadi at-tazallum ilal qadhi, merasa dizalimi kemudian datang ke hakim. Kemudian menceritakan orang-orang yang menjahati dia, maka itu boleh. Ya. Kemudian yang keempat al-istifta, meminta fatwa. Boleh meminta fatwa. Ustaz, ada waktu enggak? Ada. Boleh enggak saya telepon? Boleh. Pas ditelepon, ya ada apa om? Ada apa? Akhi umpamanya. Ini urusan rumah tangga saya. Ustaz bisa dengerin ya, umpamanya kan? Kan dia minta fatwa bu. Setelah otomatis kan Ustadz pun harus tahu masalahnya kemudian baru diputuskan. Tapi kan harus diceritakan aibnya. Terkadang harus diceritakan aibnya baru kemudian bisa diputuskan apa langkahnya. Nah itu juga boleh karena untuk istifta meminta fatwa. Ya. Ataupun al-isti'anah ala taghyir munkar. Al-isti'anah meminta pertolongan untuk mencegah kemungkaran. Ada orang jahat ngamuk-ngamuk. Kita datang ke RT, Pak RT. Ya ada apa? Itu loh si Anu itu lagi buat jahat. Itu kan lagi gibah sebenarnya itu. Kan dia nggak tahu. Kita laporkan ke RT. Maka kalau untuk merubah kemungkaran, mencegah kemungkaran, maka dibolehkan gibah itu. Ini diantara hal-hal yang dibolehkan seseorang melakukan ghibah. Intinya bahwa ghibah ini perkara yang bahaya. Perkara yang bahaya sekali. Maka jangan sampai kemudian kita ini menggunakan waktu-waktu kita itu hanya untuk membicarakan tanpa sadar, akhirnya kemudian pahala kita habis dengan ghibah. Dan ingat bahwa syarat tobatnya orang yang berghibah, pertama dia harus berhenti dari ghibahnya. Yang kedua dia menyesal kenapa dia menggibah. Yang ketiga berjanji untuk tidak kembali ke ghibah. Dan yang keempat, orang-orang yang pernah kita gibahi kita datangi, kita minta maaf supaya mereka mau memaafkan kita. Jadi ini 4 cara tobat dari ghibah. Berhenti, jangan ngomong lagi. Kedua, nyesel kenapa harus ngomong. Ketiga, berjanji untuk tidak ngomong.
dan datang kepada orang yang pernah kita bicarakan, kita gibahi, kita omongi, minta maaf mereka. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah terangan singkat dari hadis ke-16. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.